Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. em, Sebelumnya, terima sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah perkembangan anak usia dini, Ibu Nur Hazizah SPD MPD. Seterusnya, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir pada rapat Zoom kita kali ini. Baik, saya Wulan Gustina Chandra sebagai moderator perwakilan dari kelompok 3 dan ada pun 3 rekan saya, yaitu yang pertama ada Tisa Putri Maharani, yang kedua ada Tria Indriani, yang ketiga ada Penike Gina Garcia Surbakti. Baik, adapun materi kami pada hari ini yaitu tentang perkembangan sosial anak usia dini. Untuk pemateri pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya Nike, kepada Nike dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Di mana yang pertama ada faktor lingkungan. Eh, yang pertama itu keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan paling berpengaruh terhadap anak. Pola asuh orang tua, interaksi dengan saudara, dan suasana keluarga secara keseluruhan dapat membentuk kemampuan bersosialisasi anak. Yang kedua, sekolah. Lingkungan sekolah memberikan kesempatan anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan guru. Yang ketiga, teman sebaya. Melalui interaksi dengan teman sebaya, anak belajar konsep berbagi, bergiliran, dan bekerja sama. Dan yang terakhir, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Kondisi ini turut mempengaruhi bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lalu ada faktor biologis, di mana yang pertama yaitu genetik. Bawaan lahir anak bisa mempengaruhi temperamen dan kemampuan belajar anak bersosialisasi. Yang kedua, kesehatan. Kondisi kesehatan fisik dan mental anak bisa mempengaruhi kemampuannya untuk bersosialisasi. Yang ketiga, nutrisi. Asupan nutrisi yang cukup berperan penting dalam perkembangan otak anak, yang juga berpengaruh pada kemampuan sosialnya. Dan yang terakhir, kematangan. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Ada anak yang lebih cepat, bisa mandiri, dan bersosialisasi dibanding anak lainnya. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke... Baik, terima kasih kepada rekan saya Pinike. Untuk materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Tria Indriani. Kepada Ani, dipersilakan. Baiklah, saya akan memaparkan materi yaitu tentang aspek-aspek perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak merupakan proses belajar dan tumbuhnya kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan dengan mereka. Berikut ada beberapa aspek penting dalam perkembangan sosial anak. Yang pertama, keterampilan bersosialisasi. Membangun hubungan, yaitu anak mulai belajar untuk menjalin hubungan dengan orang lain seperti orang tua, saudara, teman sebaya, dan guru. Dan anak belajar untuk berbagi mainan dan barang lain dengan orang lain serta bergiliran saat bermain. Terus ada anak belajar untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kecerdasan emosional. Anak belajar untuk mengenali dan memahami emosinya sendiri serta emosi orang lain. Yang kedua, untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Yang ketiga, moral dan etika. Anak belajar tentang moral dan nilai-nilai yang baik seperti kejujuran, keadilan, dan rasa hormat. Anak belajar untuk membuat keputusannya yang didasarkan pada moral dan nilai-nilai yang baik. Yang ketiga, anak belajar untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Strategi yang terakhir yaitu kemampuan beradaptasi. Yang pertama, anak belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru seperti sekolah atau tempat bermain. Yang kedua, anak belajar untuk bergaul dengan orang baru dan menjalin pertemanan. Dan yang terakhir, anak belajar untuk mengikuti aturan dan norma sosial. Baik, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada rekan saya Ani yang telah memaparkan materi. Baik, untuk materi berikutnya yang akan saya paparkan sendiri. Untuk materi berikutnya yaitu tentang strategi pengembangan sosial anak. Strategi pengembangan sosial anak usia dini melibatkan berbagai cara untuk meningkatkan kemampuan sosial anak, seperti bermain dan berinteraksi dengan anak lain. Strategi ini harus memberikan kemudahan bagi anak untuk melakukan eksplorasi dan penemuan diri, serta pencapaian proses dan hasil yang bermakna. Dalam penelitian, strategi pengembangan sosial anak usia dini dikembangkan untuk memenangkan tujuan dan taktik dikembangkan untuk memenangkan strategi. Strategi ini meliputi tujuan, kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. Dalam pendidikan, strategi pengembangan sosial anak usia dini diartikan sebagai suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang spesifik. Untuk mencapai perkembangan sosial dan mampu bermasyarakat, seorang individu memerlukan 3 proses. Ketiga proses tersebut saling berkaitan, jadi apabila terjadi kegagalan dalam satu proses, akan menurunkan kadar sosialisasi individu. Adapun ketiga proses itu, yang pertama yaitu belajar berperilaku. Setiap kelompok sosial mempunyai standar masing-masing bagi para anggotanya mengenai perilaku yang dapat diterima. Yang kedua yaitu ada belajar memainkan peran sosial. Setiap kelompok sosial memiliki pola kebiasaan yang telah ditemukan oleh para anggotanya. Berikutnya ada perkembangan proses sosial. Untuk bersosialisasi dengan baik, anak harus menyukai orang dan kegiatan sosial dalam kelompok. Jika mereka dapat melakukannya, maka mereka akan dengan mudah menyesuaikan diri dan dapat diterima sebagai anggota kelompok sosial tempat mereka bergabung. Proses perkembangan sosial anak dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama yaitu ada proses belajar sosial, yang sering disebut dengan istilah sosialisasi. Yang kedua yaitu ada melalui pembentukan loyalitas sosial. Baik, untuk materi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan saya Tisa, kepada Tisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi praktek atau stimulasi pengembangan anak. Yang pertama itu ciptakan kedekatan emosional. Kedekatan emosional antara ibu dan anak harus dijalin sejak si buah hati berusia bayi. Kesempatan awal untuk menciptakan bonding attachment yang kuat antara ibu dan bayi adalah melalui inisiasi menyusu dini ketika bayi masih baru lahir. Yang kedua itu belajar atur diri sendiri. Mengajari anak-anak cara mengatur diri sendiri di tahun-tahun awal membantu mereka memahami dan mengendalikan emosi, fokus belajar, dan mengelola stres. Yang ketiga, beri contoh positif. Anak merupakan peniru yang paling mahir. Oleh karena itu, penting bagi bunda untuk memberikan contoh yang unik, yang baik. Yang keempat, bangun iklim demokratis di rumah. Alih-alih mendikte, orang tua perlu mempraktikkan pola asuh yang demokratis sehingga anak tak segan untuk mengutarakan pendapat maupun sisi emosional mereka. Yang kelima, belajar berempati. Bunda dapat membiasakan anak untuk saling memikirkan perasaan orang lain di sekitarnya. Dan yang terakhir itu latihan mengelola konflik. Situasi konflik dapat melahirkan stres, demikian juga sebaliknya. Meski demikian, konflik bukanlah suatu hal yang harus selalu dihindari. Hadirnya konflik justru akan mengasah kemampuan anak untuk menyelesaikannya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman sekalian, itulah materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Dari materi tersebut dapat saya simpulkan bahwa perkembangan sosial anak usia dini dipengaruhi oleh lingkungan dan faktor biologis, keluarga, sekolah, dan teman sebaya, serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya berperan dalam membentuk kemampuan sosialisasi anak. Di sisi lain, faktor biologis seperti genetik, kesehatan, nutrisi, dan kematangan juga mempengaruhi kemampuan anak dalam bersosialisasi. Baik, teman-teman sekalian, itulah materi yang dapat kami simpulkan. Jika ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.